Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cerita Bang Z. Ya, sekarang gimana ya? Eh, Mau lanjutin ceritanya yang kemarin. Kemarin ada sedikit tips tentang milih jurusan dan mau masuk kuliah itu kayak gimana. Tapi tetap, ya gue rekomendasiin banyak tanyanya ke BK karena sewaktu-waktu peraturan dan informasi yang ada tentang di perkuliahan bisa aja berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya namanya cerita capruk. Kayak gitu, kalau udah capruk mah kadang lurus, kadang belok. Kadang banyakan beloknya. Nah, untuk yang sekarang, video sekarang, gua mau cerita kenapa gua bisa salah jurusan dan kenapa gua selama 3 tahun menahan rasa wah edan salah jurusan tuh, wah gitulah, dan sampai akhirnya gue pindah jurusan. Oke, satu-satu ya, berarti gue ceritain dari awal mula gue masuk kuliah, kenapa gue bisa bikin tips cara pilih jurusan yang tepat, yang sesuai minat lu semua. Karena itu tadi, gue punya pengalaman salah karena emang gue sotoy. Sotoy itu, di situ ada guru BK yang menginformasikan ada pendaftaran masuk kuliah di universitas A sampai Z. Terus gue menyimpulkan gue mau masuk ke UIN Bandung karena di situ ya teman-teman alumni banyak di situ. Yang kedua, kenapa di Bandung? Karena ya banyak tempat wisata di sana. Jadi bisa sekalian main, adem juga. eh Setelah itu kita balik lagi ke kenapa gue bisa jurusan. Karena pas di SMA itu ada suara motor lewat, ada ekskul namanya IT Club. Di situ gue cuma tahu IT itu belajar desain desain 2 dimensi dan 3 dimensi, Photoshop, Corel dan sebangsanya. Dan gue pikir si guru eskul ini lulusan IT, dan ternyata jauh, 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 bukan. Sementara gue pilihnya itu IT, dan IT ke desain 2 dimensi dan 3 dimensi itu bertolak belakang, jauh, jauh, jauh bertolak belakang. Itu akibat kayak gua sotoy banget, sotoy, sotoy, sotoy. Sotoynya tuh karena emang ya awal gua nggak manfaatin banget ketika guru BK bilang ada pendaftaran nih kayak gitu. Kalau ada yang mau tanyakan, tanyain. Jadi permulaan awal gua salah jurusan tuh di situ. Gitu sampai akhirnya ya udahlah ya, gua masuk kayak gitu. Gua pikir semuanya baik-baik aja sesuai apa yang gua harapkan. Ternyata jalan setahun, dalam hati gue ngomong kayak kok ini mata kuliah desainnya nggak ada, malah bikin software kayak gitu. Sampai akhirnya ada temen gue yang namanya Adam Maulana Sidik, dia alumni SMK 4. Dia lulus bikin webnya sendiri, web sekolahnya sendiri, yang harusnya 4 tahun dia 3 tahun, hemat 1 tahun. Dia orang yang cerdas, terus leadershipnya juga bagus. Syukurnya gue bisa berteman sama orang yang kayak gitu. Karena apa? Dia yang pertama kali mungkin ngeh ya, kenapa nih orang kok bisa dibilang bego amat gitu ya.
Terus sampai akhirnya si Adam ini tanya, kenapa lu masuk informatika, lu masuk IT? Dan gue kasih tahu alasannya seperti itu, dan dia langsung jawab 2 kata, salah jurusan. Gila, di situ langsung kayak gue mikir beberapa step ke depan. Ciri ini gimana, nanti gimana, ini gimana. Sampai akhirnya mikir ngebatin kesana kesini luntang lantung. Kuliah yang gue masukin cuma kuliah mata kuliah dasar yang gak ada sama sekali codingannya. Gue baru masuk yang ada codingannya, gue cuma ambil di KRS, dan semua itu nilainya bervariasi antara yang kosong, E, D, C gitu. Sisanya kalau B atau A ya jarang sih ya, dan itu pun yang KDU. Gua udah nggak kuat lagi setelah hitung-hitungan waktu. Kalau misalkan kayak gue mau kuliah bener nih, kayaknya nggak cukup waktu 8 tahun, dan kayaknya pasti bakalan DO. Kayaknya pasti nggak sinkron, dan pasti bakalan DO gitu. Jadi mutusin buat pindah jurusan di semester 6 mau ke 7 gitu. Orang-orang yang di sekitar emang bener-bener sangat menyayangkan kayak gitu, tapi setelah gua kasih penjelasan ya mereka support, ya good lah. Dari situ gua masuk ke lembaran baru ini adalah jurusan yang baru gua. Jurusan baru ini gue pilih karena ya di situ ada mata kuliah fotografi, dan gue punya kamera tapi nggak bisa ngoperasiinnya. Sederhana, tapi lebih baik dari alasan kuliah yang pertama yang salah itu, yang sangat membuatku tersiksa. Kalau ya gue masuk ada masa orientasi, dan di situ gila sih ketika lo 3 tahun lebih dulu masuk ke kuliah dan harus ngulang dari nol, dari awal banget. Lu harus nerima konsekuensi di mana adik-adik kelas lu yang bakalan ngospek lu, hujat lu dari temen-temen yang emang mungkin seangkatan tahu gua pindah. Omongan-omongan tentang perbandingan. Wah, si ini udah kesana, si ini udah nikah, wah si ini kerja di sini, ini. Lu masih di sini aja, lu masih kayak gini aja, bahkan lu ngulang dari nol. Konsekuensi itu yang gua terima dan gua jalani sampai alhamdulillah gue lulus di jurusan yang baru itu. Jurusan baru itu tuh ilmu komunikasi jurnalistik. Ya walaupun gue masuk situ karena kamera doang, gue punya kamera tapi gue nggak bisa ngoperasiin ya. Tapi paling nggak gue punya ilmu sedikit yang manfaat yang bisa gue bagiin. Itu lebih baik ketimbang jurusan yang sebelumnya. Gue mau ngebagiin apa? Kalau misalkan guanya aja kagak bisa, yang ada nanti ngebagiin ilmu-ilmu yang sesat karena gua tidak bisa. Banyak hujatan, banyak pertanyaan, lama-kelamaan yang di jurusan baru ini tahu juga, karena ya itu tadi, anak-anak panitia pasti punya data lah ya, data si anak ini angkatan berapa, atau pindahan atau bukan, mereka punya itu. Dan disitulah awal mula ledekan, hujatan. Ya awal-awal emang sedikit emosi sih. Emosinya tuh gini,
Mereka nggak tahu-taunya dan tiba-tiba menghujat. Sementara emak bapak gua di rumah nggak mempermasalahkan itu. Mereka yang bayarin dan sebangsanya mereka nggak mempermasalahkan. Sementara ini orang baru ketemu di jurusan yang baru, terus seenaknya ngomong ini itu. Wah, awal-awal memang sampai kayak ada yang wah mending berantem aja lah kayak gitu. Tapi gue capek sendiri kalau ngadain orang-orang kayak gitu. Dan gue balik lagi, gue sadari kalau misalkan itu adalah sebuah konsekuensi dari apa yang udah gue lakuin, baik kesalahan yang dulu atau hal yang gue rasa ini bisa sedikit mengobati kesalahan gue yang terdahulu gitu. Kacau sih. Sebelumnya selama 3 tahun itu dari 2013 sampai 2016 ya gue luntang-lantung aja. Luntang-lantung dalam artian kayak gue punya beban moral sama orang tua taunya tuh gue kuliah di Bandung tuh bener kayak gitu. Sementara realitanya berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Ketika ditanya gimana kuliah, gue selalu jawab aman. Sementara itu tidak seaman itu, bahkan memang mengerikan. Lama kelamaan gue udah gak kuat lagi. Gue hitung-hitung dan gue ngomong ke orang tua gue, ke emak bapak gue. Mereka oke, pilih jurusan yang dimau sekarang, jangan sampai terulang kesalahan yang terdahulu. Dan sebelum gue ngomong itu tuh ya gue udah tau lah konsekuensinya ya. Kalau dibolehin kuliah ya syukur, enggak ya udah kayak gitu. Pikir pendek gue kerja atau dagang lah kayak gitu. Syukurnya dibolehin. Sampai akhirnya gue pindah. Dan ya itu tadi, masuk ke jurnalistik karena kamera. Terus ya gitu, banyak hujatan dan lain-lain. Ini nyambung ke video yang sebelumnya gue bilang kayak ada step 1, 2, 3 yang harus lu lewatin, yang awalnya cuma 2-3 tahun karena lu salah jurusan, itu bisa jadi molor banget, jadi beberapa tahun lebih lama dari biasanya. Dan menurut gua setelah makin kesini dari salah itu kita menemukan banyak hikmah. Hikmahnya apa? Sebelum kita ngelangkah, paling enggak kita udah sadar duluan akan konsekuensi dari langkah yang kita ambil itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita melangkah, kita harus tahu jalan mana yang harus kita lalui, jalan mana yang mau kita lalui. Jalannya naik apa, jalanannya seperti apa, kita berhenti di mana dan kita lanjut di mana. Terus mungkin tes mental juga kali ya. Belajar mengambil keputusan yang menurut gua waktu itu sangat besar dalam hidup gua. Belajar mengambil keputusan juga bisa. Terus kalau misalkan kayak digali lagi hikmahnya tuh ya bisa jadi latihan mental. Karena memang ya kolokan dari teman-teman atau cukup bikin mental wah banget kayak gitu. Kalau kita ngebawanya emosi pasti bakalan capek banget dan itu nggak akan ada beresnya dan rugi banget lah ke kitanya. Jadi ketika gue di jurusan baru ada yang manggil kolot, tua, terus ada yang ngatain wah temen lu mah gini, gue bisa menanggapi itu dengan santai. Ini hidup gue,
Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Ya lu ngomong kayak gitu nggak apa-apa, toh bukan lu ini yang bayarin kuliah gua dan biaya hidup gua di Bandung. Emak bapak gua aja fine-fine aja. Jadi lu nggak usah repot-repot lah gitu. Mungkin itu beberapa hikmah yang gue bisa ambil dan gue bisa sharing ke kalian. Karena ya itu tadi ya, kalau setiap kita ketemu hambatan, kalau kita nggak bisa ngegali hikmahnya, hambatan itu tuh kerasanya wah kita paling menderita sedunia. Sementara nggak seperti itu. Terus kayak kalau misalkan kayak kita dikasih masalah A, B, C, D yang dirasa kita wah berat banget kayak gitu. Kayaknya itu terlalu sempit deh. Ya Tuhan juga nggak akan mungkin ngasih lo masalah itu kalau lo nggak mampu. Sesederhana itu sih. Dan obat untuk lo bisa meredam rasa kufur lo atau rasa kayak menderita lu ya dengan cara ambil hikmah dari setiap kejadian atau permasalahan gitu ya. Semoga bermanfaat. Sorry juga maksudnya alur ceritanya jadi maju mundur nggak jelas gini. Dan kenapa gua begini ya, di Bogor lagi musim salju jadi dingin gitu. Paling segitu aja buat video kali ini, dan mungkin besok-besok bisa komen lah apa yang lo mau diceritain dari gua, apa yang mau diceritain dari gua kayak gitu, dari Bang Z gitu. Oke, bisa komen aja langsung di bawah. Misal kayak Bang Z, lu selama kuliah cewek lu berapa kayak gitu, ntar gue bisa ceritain dan gue buatin videonya. Apapun itu silahkan, ntar gue buatin videonya. Jangan lupa di apa namanya, subscribe gitu, di subrek, di like, share kayak gitu. Ya hitung-hitung inilah kayak gitu ngebantu gue buat belajar terus ngonten, belajar terus bercerita, dan belajar jadi seorang yang pandai bercerita gitu ya. Thank you semuanya.